Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang film romance dari Jepang yang berjudul Your Estelle. Film ini rilis pada bulan Oktober tahun 2020. Film ini berdurasi 123 menit. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Rui Shinozaki yang diperankan oleh aktor bernama Ryusei Yokohama. Rui Shinozaki adalah mantan atlet kickboxer. Pada siang hari, ia bekerja paruh waktu menjadi pengantar sake, sedangkan pada malam harinya ia pun bekerja menjadi penjaga parkir. Pada hari pertama saat Rui bekerja menjadi petugas parkir, Rui yang merasa bosan dan mengantuk, tiba-tiba seorang wanita datang dan duduk di samping Rui. Wanita tersebut memberikan banyak makanan kepada Rui. Rui pun bingung karena hal tersebut. Rui lantas bertanya kepada wanita tersebut. Namun, wanita tersebut nampak kaget karena orang yang ia ajak bicara bukanlah kakek yang dikenal si wanita. Rui menjawab jika kakek tersebut telah berhenti bekerja dan digantikan oleh dirinya. Lantas wanita tersebut meminta kembali apa yang telah ia berikan kepada Rui dan meminta maaf lalu memutuskan untuk pergi. Karena di luar sedang hujan deras, Rui pun mengajak wanita tersebut untuk masuk lagi dan menunggu hujan reda. Sembari menunggu hujan reda, mereka berdua pun menghabiskan waktu dengan menonton sebuah drama. Rui pun tersadar jika wanita tersebut buta. Setelah hujan reda, wanita itu pun pergi dan memberikan Rui makanan. Rui merupakan seorang yang sangat tertutup dan menyimpan masa lalunya yang kelam. Suatu hari, Rui datang ke tempat di mana ia latihan kickboxer untuk meminta maaf kepada ketuanya. Namun, ketuanya sangat marah kepada Rui. Akan tetapi, ketuanya akan memaafkan Rui jika ia kembali. Namun, Rui menolaknya. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali mendatangi Rui, dan mereka kembali menonton sebuah drama. Rui nampak terpesona melihat wanita tersebut. Sebelum mereka berpisah, mereka pun berkenalan. Rui akhirnya mengetahui jika wanita itu bernama Akari. Pada saat akan pulang, tiba-tiba ada mobil yang akan menabrak Akari. Akari pun terjatuh dan membuat kakinya terluka. Karena kasihan terhadap Akari, Rui membawa Akari ke rumah sakit dan mengantarkan Akari pulang. Karena merasa tidak kuat lagi untuk berjalan, Rui pun menggendong Akari hingga sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, Akari meminta tolong kepada Rui untuk membantunya memperbaiki saluran air. Ketika sedang memperbaiki saluran air, Rui menemukan celana dalam Akari yang menyumbat saluran air tersebut. Sebagai rasa terima kasih Akari kepada Rui, Akari pun memberikan sepasang tiket konser kepada Rui. Karena Rui tidak memiliki teman, Akari lantas mengajak Rui untuk pergi berdua ke konser tersebut. Keesokan harinya, Akari berdandan secantik mungkin dan pergi ke konser bersama Rui. Akari nampak sangat bahagia saat konser sedang berlangsung. Setelah konser tersebut selesai, mereka berdua pun pergi untuk makan. Akari bertanya tentang masa lalu Rui. Namun, Rui terlihat sangat kesal dan menyuruh Akari untuk diam. Merasa bersalah karena telah berbuat kasar kepada Akari, Rui pun memberitahu jika Rui tidak suka jika orang bertanya tentang masa lalunya. Karena Rui sangat benci masa lalu kelamnya. Akari bekerja pada sebuah kantor operator telepon. Namun, Akari seringkali digoda dan dirayu oleh bosnya. Rui memberikan alasan yang sebenarnya kepada pelatihnya, jika pada masa lalu, Rui merupakan seorang anggota dari sebuah geng yang selalu berbuat kriminal. Rui merupakan algojo dari geng tersebut. Diperlihatkan saat Rui sedang menghajar seseorang, tiba-tiba ada polisi yang datang. Pria yang dihajar Rui itu pun menyiramkan minyak ke seluruh tubuhnya dan membakar dirinya. Pria itu melompat dari jendela dan membuatnya tewas. Karena insiden tersebut, Rui dipenjara selama 3 tahun. Setelah Rui bebas dari penjara, ia bertekad untuk mengubah dirinya dan melupakan masa lalu kelamnya. Pada malam hari ketika Akari sampai di rumah, ia kaget karena bosnya berada di rumahnya. Dengan alasan membicarakan pekerjaan, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, bos Akari melakukan sesuatu yang melecehkan Akari. Karena Akari melawan, bosnya pun menampar dan berbuat kasar kepada Akari. Tidak lama setelah Akari berteriak meminta tolong, Rui pun datang dan menghajar bos Akari. Karena sangat marah, Rui pun mematahkan jari pria itu, sehingga pria itu tidak akan berani mengganggu Akari lagi. Akari berkata kepada Rui jika ia sangat takut apabila kehilangan pekerjaannya, karena sulitnya orang buta untuk mendapat pekerjaan. Namun Rui berkata kepada Akari jika mulai saat itu Rui yang akan menjaga Akari dan akan bertanggung jawab untuk kehidupan Akari. Pada malam harinya, Akari pun mendatangi Rui dan berkata jika ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Akari merasa belum lega
dan mengajak Rui untuk pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah tempat. Tempat tersebut adalah pantai. Mereka berdua nampak sangat menikmati waktunya. Rui bercerita kepada Akari jika tempat tersebut merupakan tempat terakhir di mana ia melihat ibunya. Sambil menggendong Rui yang masih bayi, ibunya pun berjalan ke arah laut dan berniat untuk bunuh diri bersama Rui. Namun hanya ibunya sendiri yang meninggal pada saat itu. Rui pun masih tetap hidup. Rui berpikir kenapa ia tidak ikut mati saja bersama ibunya pada saat itu. Akari menyuruh Rui untuk mencari kaca laut yang berbentuk bulat. Akari menjelaskan jika sudut dari kaca laut tersebut apabila dipoles hingga halus pasti tidak akan membuat orang lain terluka. Orang yang pernah terluka pasti bisa menjadi orang yang baik. Akari yakin jika rasa sakit Rui pada waktu itu pasti memiliki sebuah makna. Dengan menggenggam tangan Rui, Akari berkata jika kaca laut tersebut adalah jimat yang menghubungkan mereka berdua. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Karena demi bertahan hidup dengan Akari, Rui pun kembali ke tim kickboxer. Pelatihnya pun merasa sangat kaget karena Rui tiba-tiba kembali. Namun, pelatihnya merasa sangat senang dan melatih Rui lagi. Rui selalu berlatih keras setiap hari agar ia mampu memenangkan pertandingan. Dengan uang yang didapatkan Rui dari pertandingan, mereka pun mulai hidup berdua. Rui membelikan Akari seekor anjing yang dapat menemani Akari di saat Rui sedang bertanding. Rui pun mengubah setiap sudut rumah agar memudahkan Akari saat berjalan dan agar Akari tidak terjatuh. Akari belajar cara memijat agar ia dapat memijat Rui di saat ia pulang dari pertandingan. Pada suatu hari, setelah Rui memenangkan pertandingan, Rui dan pelatihnya yang sedang berjalan di lorong tiba-tiba dihampiri oleh Kyosuke, seseorang yang dulunya merupakan atasan Rui di geng. Ia mengajak Rui untuk bertanding dalam pertandingan kotor. Namun, Rui tidak menanggapinya dan pergi meninggalkan Kyosuke. Pada keesokan harinya, Akari mengajak Rui ke makam orang tua Akari. Akari menjelaskan kepada Rui tentang kematian orang tuanya. Orang tua Akari meninggal saat 4 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Akari yang baru saja mendapatkan surat izin mengemudinya mengajak orang tuanya pergi ke suatu tempat. Akari melihat ada orang terbakar yang jatuh dari jendela dan membuat Akari kehilangan fokus sehingga mobil yang dikendarai Akari terguling dan membuat orang tuanya meninggal serta membuat mata Akari buta. Mendengar hal tersebut membuat Rui tersadar jika kejadian tersebut berhubungan dengan kejadian Rui pada saat ia masih berada dalam sebuah geng. Rui merasa sangat kesal dan menyalahkan dirinya sendiri, karena ia adalah penyebab kematian orang tua Akari dan penyebab hilangnya penglihatan Akari. Hari demi hari, penglihatan Akari semakin memburuk. Dokter berkata jika Akari memiliki gejala ablasi retina, di mana jika ia tidak segera dioperasi, maka mata Akari tidak akan pernah bisa disembuhkan dan akan mengalami kebutaan yang permanen. Mendengar hal tersebut membuat Rui berkata kepada Akari jika ia ingin Akari segera dioperasi. Akari tidak ingin membebani Rui karena biaya operasi yang sangat mahal. Akari merasa ia lebih baik buta selamanya, asalkan ia bisa selalu bersama Rui. Rui yang sangat butuh banyak uang mendatangi Kyosuke jika ia menerima tawaran dari Kyosuke. Demi kesembuhan Akari, Rui rela mengikuti pertandingan yang dimana pertandingan tersebut tidak akan berhenti jika salah satu dari petarung belum mati. Namun Rui memiliki syarat apabila Rui berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Rui ingin agar Kyosuke dan teman-temannya untuk tidak mengganggu kehidupannya dan juga kehidupan Akari. Rui pun meminta uang muka kepada Kyosuke. Keesokan harinya, Rui mendatangi Akari dan berkata jika Akari akan segera melakukan operasi. Akari berkata jika ia bisa melihat, ia ingin matanya digunakan untuk melihat kebahagiaan bersama dengan Rui. Namun, Rui yang masih merasa sangat bersalah kepada Akari membuat Rui membakar semua kenangannya bersama Akari dengan maksud agar Akari segera melupakan Rui dan tidak mencari Rui lagi. Tiba di saat pertandingan dimulai, di mana Rui yang dihabisi oleh lawannya karena perbedaan postur tubuh, Rui pun tidak bisa melakukan perlawanan. Namun Rui sadar jika ia tidak boleh kalah di tempat ini. Pada satu kesempatan saat lawan Rui lengah, ia melakukan salto dan membuat lawannya tidak sadarkan diri. Rui pun memenangkan pertandingan tersebut. Bukannya senang, Kyosuke justru sangat marah ketika Rui memenangkan pertandingan tersebut. Merasa tidak terima jika Rui menang, Kyosuke dan anak buahnya pun menabrak Rui, yang pada saat itu Rui sedang selesai menelpon seseorang. Tidak hanya menabrak, mereka juga menusuk tubuh Rui dan meninggalkan Rui di tengah-tengah jalan. Saat setelah mata Akari sembuh, Akari tersadar jika Rui telah menghilang. Pada suatu hari, Akari menerima paket yang berisi kotak musik. Akari pun mendatangi alamat pengirim kotak musik tersebut.
Akari datang di sebuah gereja di panti asuhan dan bertemu seorang suster yang dulunya merawat Rui. Suster tersebut menceritakan masa lalu Rui dan berkata jika Rui menyalahkan dirinya sendiri karena Rui terlibat dalam insiden meninggalnya orang tua Akari. Setelah 2 tahun berlalu, Akari selalu datang ke rumah sakit untuk memijat pasien. Tiba pada suatu hari, Akari melihat ada satu pasien baru. Ternyata pasien tersebut adalah Rui. Rui hanya terdiam ketika melihat Akari. Akari belum mengetahui jika pasien tersebut adalah Rui. Akari pun menasihati Rui dan pergi meninggalkannya. Setelah Akari pergi, Rui pun menangis dan membuat kaca laut yang ia genggam terlepas. Suatu hari, Rui mendatangi toko kerajinan tangan milik Akari. Toko tersebut bernama Antonio, yang merupakan nama dari Rui. Setelah masuk ke toko tersebut, Rui melihat ada kotak musik yang pernah ia berikan kepada Akari. Rui yang tidak sanggup menahan kesedihannya pun menangis. Saat dalam perjalanan pulang, Rui terjatuh karena ada seekor anjing yang berlari mendekatinya. Anjing tersebut adalah anjing milik Akari. Anjing tersebut sepertinya mengenali Rui. Akari pun meminta maaf kepada Rui atas apa yang telah terjadi. Akari pun tersadar jika ia adalah pasien di rumah sakit itu. Rui pun pergi dengan air mata yang menetes di pipinya. Setelah sampai di tokonya, Akari diberitahu jika ada seorang pelanggan yang memakai tongkat dan menangis saat membuka kotak musik tersebut. Akari tersadar jika orang tersebut adalah Rui. Akari pun berlari mencari orang tersebut, namun ia tak kunjung menemuinya. Tiba pada suatu hari, saat Rui berjalan di tepi pantai, ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Orang itu adalah Akari. Akari tahu jika Rui akan datang ke tempat itu. Akari berkata jika tempat itu bukanlah tempat untuk Rui pulang. Akari pun mengajak Rui untuk pulang bersamanya. Mendengar hal tersebut membuat Rui tidak sanggup menahan air matanya. Akari pun mendekati Rui dan memeluknya.